Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita bersama-sama mengaji kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua kita, semua orang tua kita. Al-Jini Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, halaman 100 di sini, 101 kali. Wa nafa'ana biha bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain lan qal wa kanat ummuhu taktubu ilaihi tushawwiquha atau tashawwuqaha ilaihi fayaqulu in syi'ti ji'tuki fataqulu lahu la. Nah, ini ringkas saja, ini ceritanya yang ditambahin aja lebih banyak. Wa kanat lan ana sapa ummuhu ibune Syekh Abdul Qadir ikut taktubu nulis sapa ummuhu ilaihi mari Syekh Abdul Qadir tasawwuqaha ing kerinduan ummuhu ilaihi maring Syekh Abdul Qadir fayaqul mongko ngucap sapa Syekh Abdul Qadir in syi'ti lamun karep sapa sira ji'tuki mongko teka sapa ingsun ing sira fataqulu mongko ngucap sapa ummuhu lahu maring Syekh Abdul Qadir la ora. Nah, berarti di sini nyambung kemarin dengan pembahasan perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ketika beliau itu pengen pesantren ya ke Baghdad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani yang tinggal di Jilan. Jilan itu merupakan satu provinsi atau satu kabupaten di daerah sekarang yang namanya Iran bagian utara. Dan beliau mendengar informasi bahwasanya kota Baghdad itu adalah kotanya para ulama, kotanya para wali. Di sana penuh dengan keilmuan, di sana penuh dengan kemuliaan, di sana penuh dengan kesolehan penduduknya dan seterusnya. Dan ternyata sama aja, nggak di mana. Apalagi di situ sudah, atau waktu itu sudah, berarti dari berapa? 488 tambah 18 berapa? 106. 488. Ya lah, pokoknya umur 18 tahun, maaf, 460. Tahun 460 Hijriah, ya kan, beliau kan nyampe di Baghdad itu pada tahun 488. Jadi di waktu itu di 488 itu sebenarnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala masih hidup. Cuman nggak tahu apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bertemu atau bahkan berguru dengan Imam Ghazali atau tidak, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki salah satu karangan yang namanya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan itu sudah dicetak. Ya. Nah, pada waktu itu kalau berbicara mazhab, ini kan berbicara Baghdad tadi. Berbicara mazhab, dulu mazhab yang kuat ada 4, ada 5 lah. Biasa mazhab Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan mazhab Zahiri. Daud Az-Zahiri, ya, Zahiri. Nah, waktu itu mazhab Ahmad bin Hanbal karena mereka itu diasingkan, katakanlah dianaktirikan, dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Ya, sehingga pengikut dari mazhab ini itu mulai berkurang, dan ulama-ulama yang ingin mempertahankan mazhab ini itu sudah jarang ditemukan. Nah, makanya nanti ada penjelasan mengenai bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu memegang dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu. Dan memang karena ya sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada beliau untuk melestarikan kembali, mengembangkan kembali mazhab Ahmad bin Hambal, maka beliau itu menjadi atau mengikuti atau bermadhabkan mazhab Ahmad bin Hambal, dan semua pengikutnya itu pun juga sama mengikutinya. Nah, makanya kalau kita telusuri Syekh Abdul Qadir sendiri yang tadi mazhabnya itu ada dua, ada Syafi'i, ada mazhab Ahmad bin Hambal. Anak turunannya itu macam-macam. Anak turunannya itu tidak semuanya Syafi'i, tidak semua Hambali. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang segala macam. Soalnya kan tersebar kemana-mana. Tuh. Oke, kembali pada materi. Jadi dimulai dari tahun 488, di mana beliau ketika berumur 18 tahun, setelah beliau itu masuk ke kota Baghdad. Kan beliau itu meninggal di tahun 561. Jadi dari umur 18 ya, dari umur 18 sampai beliau katakanlah dalam kehidupan beliau itu bisa terbagi menjadi dua fase, dua tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan belajar, nyantri, pesantren. Tahapan yang kedua itu jadi kiai. Simpelnya kayak gitulah kalau bahasa kita ya. Kalau versi Arabnya, fase atau tahapan yang pertama itu adalah tahapan ad-dars wa tahsil, di pesantren, belajar, mendalami keilmuan pertama. Dan tahap yang kedua itu tadris wa ta'lim wal wa'd, mengajar, ya kan, mengajar, wa'd, nasihat, ceramah, ya kan, dan al-irsyad, memberikan petunjuk. Jadi ada dua. Nah, titik beratnya itu di pertama lah, di proses. Gampang lah kalau udah jadi mah, udah jadi kiai mah, udah jadi ulama, udah jadi kiai mah, gampang kan, ibaratnya itu akhir-akhir. Nah, fase yang pertama itu adalah ketika beliau mesantren. Ternyata mesantrennya itu nggak sebentar, bro. Berapa tahun coba ya? 33 tahun dari umur 18 itu. Jadi kalau dihitung 18 tambah 33 berapa? 60? 61. 8 kurang puluh deh. Benar, nah satu. 18 33, 61 ya. Nah, umur 61 baru jadi kiai itu. Sisa 4 tahun. 61 tahun baru jadi kiai. Benar tak? 18 ya 3 sama 33 51 51 baru jadi kiai, bro. Jadi selama 30 tahun ini ya beliau mengisinya dengan ya segala macam keilmuan yang beliau butuhkan lah. Ya karena memang waktu itu madrasah yang atau katakanlah universitas yang ternama saat itu ada di Baghdad, gitu kan? Dan di tahun 485 itu sudah runtuh itu madrasah Nizamiyah. Udah runtuh. Nah, sehingga ketika Syekh Abdul Qadir Jilani datang ke Baghdad, itu madrasah itu udah nggak ada. Madrasah Nizamiyah atau yang dibangun oleh
al-wazir, menteri Nizam, perdana menteri Nizamul Mulk itu udah nggak ada. Ya, dan Imam Ghazali sudah keluar, sudah mengembara itu untuk menyusun kitab Ihya segala macam itu ya. Karena Imam Ghazali meninggalnya 505. Syekh Abdul Qadir lahir tahun 460, ya kan? Imam Ghazali lahir 450. Beda 10 tahun. Imam Ghazali lebih tua 10 tahun daripada Syekh Abdul Qadir. Tapi meninggalnya Syekh Abdul Qadir lebih lama, lebih panjang umur. Karena 505 dan 505 itu sudah meninggal. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir itu datang ke Baghdad, ya, tahun 488 Hijriah, itu Imam Ghazali sudah jadi imam besar tuh mah, sudah jadi Hujatul Islam, bahkan udah mengembara kemana-mana yang menyusun kitab Ihya itu. Jadi nggak ketemu kayaknya. Nanti coba dicari lagi lah, ya. Sehingga waktu itu beliau Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada ulama-ulama yang ada di sana, dan untuk nama-nama dari guru-gurunya itu sudah sedikit banyak dijelaskan di awal-awal kitab, ya kan? Misalnya seperti Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil itu dalam fikih, kemudian Abdul Khattab Al-Kalwadani itu dalam lughah, kemudian Abi Ya'la itu dalam usul fikih, kemudian ilmu adab itu Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, ya kan? Kemudian dalam ilmu tasawuf itu belajar kepada Hamad bin Muslim Ad-Dabbas, kemudian kepada dalam thariqahnya itu kepada Syekh Abu Sa'ad Al-Mubarak Al-Mukharrimi atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Mukharrimi. Itu ilmu thariqah, ya, dan seterusnya. Itu sudah lewat. Jadi ulama-ulama itulah yang beliau gurui. Jadi kalau dulu mah modelnya nggak kayak sekarang, ada pesantren gitu ya, kemudian ada sistem kelas segala macam. Kalau dulu mah enggak. Paling kalau ada seorang ulama, dia punya rumah, kalau memang kebetulan ngajinya itu di masjid, ya di masjid, ngajinya di masjid. Kalau memang nggak di masjid, nggak di majelis, tapi di rumah sendiri, ya di rumah sendiri ngaji, ya gitu dulu para ulama. Jadi nggak ada model sekarang yang model pesantren gitu, ada tempat tidurnya gitu kan, ada disediakan makan dan seterusnya, nggak ada dulu. Nggak ada casan, apalagi sekarang ada HP gitu. Nggak ada. Nah makanya nanti akan kita lewati. Jadi bagaimana kepedihan, kesengsaraan yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Gitu. Jadi tenang. Jadi yang pada intinya kita tahu bahwasanya masa pesantrennya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berapa? 33 tahun. Sedang. Nikahnya nanti, soalnya belum pembahasan. Tenang, ada di sini, tenang, lengkap tenang. Isinya 4, tenang. Nikah belum. Jadi kalau kembali ke materi syarah manaqibnya, jadi kata Syekh Nawawi rahimahullah, kan Syekh Abdul Qadir Jilani ketika sudah berangkat dari rumahnya itu kan sudah direlakan oleh ibunya, itu udah kamu saya lepaskan untuk Allah Ta'ala. Jadi sama sekali setelah itu nggak bertemu lagi sampai di hari kiamat, kata ibunya, itu kan. Dan ternyata yang namanya ibu perasaannya itu kuat, apalagi kepada anak-anaknya. Itu tetap meskipun awalnya sudah ngomong begitu, ketika yang beneran sudah ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilaninya, tetap beliau itu ngirimi surat ke Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan memotong rambutnya, dimasukin ke surat, dikirim ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Biar ini rambut ibu saya nih, saya kangen ke ibu, pengen pulang gitu. Nah,
Ternyata jawaban dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu ini, udah Bu, mau saya pulang gitu, ditantang gitu ke sama Syekh Abdul Qadir. Kalau ibu pengen saya pulang, tapi udah selesai, saya nggak bakalan nuntut ilmu lagi, nggak bakalan bisa membanggakan diri wahai ibu gitu. Tapi kalau ibu nggak pengen saya pulang, ya saya nggak bakalan pulang. Nah, karena keteguhan hati ibunya mengalahkan tadi perasaan karunia kasihan ke anaknya, udahlah dilepaskan itu, udah nggak usah pulang, saya titipkan kamu ke Allah Ta'ala. Ibunya kemarin ya. Gitu. Kalau zaman dulu kan kayak gitu. Nah makanya wajar Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak bercerita banyak tentang keluarganya, tidak bercerita banyak tentang nasabnya, tidak bercerita banyak tentang keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh keluarganya, kecuali di akhir-akhir umurnya. Kenapa? Ya karena khawatir ketika menyebutkan itu semua nanti ada perasaan sombong. Makanya ketika bahkan beliau dengan tanggal lahir sendiri, tahun lahir sendiri pun nggak tahu. Gitu. Kan pertemuan kemarin tuh 2 hari yang lalu, ketika ditanya, wahai Syekh, kamu lahir di tahun berapa, di tanggal berapa? Nggak tahu lah, adri. Ila anni qatimtu Baghdad fi sanatil lati mata fiha at-Tamimi. Hanya saja saya ketika nyampe di Baghdad itu adalah tahun di mana meninggal Syekh At-Tamimi. Siapa namanya kemarin itu? Ibnu Asad, nah terakhirnya itu At-Tamimi. Dan itu pada tahun 488. Terus kata beliau, wa umri hina dzaka 18 sanatan. Dan umurku waktu itu 18 tahun. Berarti lahirnya kan tahun 460. Karena waktu itu tahun 488. Kemudian bulan apa? Nah, keterangannya bisa diambil dari awal-awal di mana keutamaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut cerita ibunya bahwa di bulan Ramadan ketika beliau itu lahir, beliau itu bukan ketika di bulan Ramadan bayi ini nggak mau nyusu, nggak mau neteng, nggak mau nyusu. Nah berarti di situ ada indikasi bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu lahir di bulan Ramadan. Berarti lahir di bulan Ramadan tahun 460. Itu. Privasi ya. Privasi nggak tahu itu, nggak tahu, emang bener-bener nggak tahu ya. Sibuknya ini. Benar. Nah baru setelah beliau itu sudah di usia senja, gitu kan, beliau itu menjelaskan kepada putra-putranya, kepada cucu-cucunya bahwa nasab beliau itu A, B, C, D sampai Rasulullah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan Sayyidina Rasulullah. Ayat-ayatnya. Iya. Ya karena kata siapa di Sahihul Kitab ini, wa kana Syekh Abdul Qadir la yuhibbu an yadhkura nasabahu aw yatabaha bihi. Beliau tidak senang menyebutkan nasabnya atau membanggakan nasabnya, bahkan yanha auladahu an dzalika illa. Beliau melarang kepada anak-anaknya untuk menyebutkan nasab, membanggakan nasab, menyebutkan nasab dan membanggakannya, karena tawaddu'an minhu rahimahullahu taala, karena tawaddu. Dan Jilan itu tadi yang saya katakan, itu adalah satu kota yang kecil yang namanya Niff, Niff. Ini sebagaimana dijelaskan di Mu'jamul Buldan itu, Yaqut Al-Hamawi. Di iklim Jilan itu di Shimali min Iran, Iran Selatan. Janub Bahr Qazwin, bahwa iklimun khusbut turab kathiratul anhar wa zirul amtar. Ya tropis lah gitu, kayak Indonesia. Itu kan tanahnya gembur, banyak sungai dan sering hujan. Kan? Nah, segitulah sekilas dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau itu pesantren. Berapa menit bro? 20.
20, gini doang ya udah 20-an. 23 menit. Terus wakila lisyah masa babu talak kubika bi Muhyiddin. Allah taala alam bisa. Cuman saya di sini akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di sini kan banyak kisah nih yang mungkin secara zahir itu bisa dikatakan sebagai hal-hal yang hampir mustahil gitulah. Dan itu akan terjadi pada kisah ini, kisah-kisah yang besok malam atau lusa yang akan kita kaji. Dan itu wajar, kenapa? Ya karena memang kitab-kitab yang meriwayatkan tentang karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu nggak banyak. Jadi di antara referensi-referensi itu Al-Imam Syatnufi di dalam kitab Bahjatul Asrar, dan ini katakanlah mu'allaf kitab yang paling dekat dengan masa beliau, dan itu pun 200 tahun setelah beliau meninggal. Jadi ada di tahun berapa tuh, 700 sekian. Nah makanya keabsahan cerita-cerita yang seperti ini tuh bisa jadi ada pergeseran atau bisa diplesetkan dan seterusnya. Ya, makanya kita pintar-pintar aja ininya. Mengambil pelajaran ya dari kisah-kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau memang itu mustahil secara akal, tapi tidak secara syariat yang bisa dibenarkan, ya kan? Tapi bukan itu yang penting, tapi yang penting adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Ya, karena yang namanya cerita ya tetap cerita. Cerita itu kan masuk dalam kategori khobar, informasi. Yang namanya informasi itu yahtamilu sidqa wal kadzib. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Nah sementara ini adalah kisahnya seorang waliullah. Kalau Syekh Abdul Qadir ya pasti benernya. Cuman kan kisah yang dinisbatkan kepada beliau bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Makanya lebih baik kita itu ya husnudzon aja lah. Selagi hal itu ada kemungkinan benarnya, kenapa enggak? Tapi bukan itu yang penting, tapi yang penting adalah mengambil hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah-kisah ini. Nah seperti sekarang nih, wa kanat ummuhu taktubu ilaihi tasyawwuqa ilaihi. Di sini kan sebagai seorang ibu menggambarkan bagaimana kerinduannya kepada si anak. Dan ternyata ibunya ini menggugurkan perasaannya, mengalahkan perasaannya untuk apa? Untuk kemaslahatan si anak itu sendiri. Ngalah ibunya. Meskipun kangen dengan anak dan anaknya pun sudah menawarkan kalau ibu mau saya pulang, ya kan? Tapi pada akhirnya nggak mau. Kenapa? Khawatir nanti justru ketika Syekh Abdul Qadir Jilani pulang ke Jilan itu tidak jadi atau tidak sesuai cita-citanya. Khawatir itu, sehingga karena ada kekhawatiran seperti itu ibunya nolak. Dan kita sebagai ya nanti kan ada yang sudah jadi orang tua, ada yang akan jadi orang tua kan, ya ke anak ya kayak gitu. Jadi terkadang kemaslahatan itu yang lebih didahulukan daripada perasaan itu harus dikorbankan, mengalahkan kemaslahatan gitu. Mau yang pesantren udah yang betah di pesantren. Pesantren yang lagi pesantren yang betah di pesantren sampai apa yang dipengini itu udah tercapai atau setidaknya udah diusir sama gurunya, sok mangga gitu. Selagi belum ya udah. Pesantren terus sampai 33 tahun seperti yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Sebelum ditutup mungkin dari Sabirin ini ada yang bertanya, silakan. Pakai mic kalau ini, pakai mic boleh sini. Dengeran kok. Nggak jelas biasanya. Bisa gambar itu ya? Yang penting suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi tadi Ustaz menyinggung soal
tentang ketawaduan Syaikhul Qadir Jailani, kekhawatiran berbicara soal nasab gitu. Ya, Terkaitnya dengan ketawaduan itu bagaimana itu? jadi kan gini, orang yang mulia, ada seseorang yang mulia, bukan yang mulia, yang memiliki kemuliaan. Tapi kemuliaan itu dia tutup-tutupi sehingga orang lain itu tidak tahu bahwa dirinya mulia. Oke, satu catatan, satu poin. Poin kedua, ketika kemuliaan itu ditonjolkan, adakah nanti adakah perasaan yang membuat dirinya menjadi sombong, menjadi katakanlah membangkitkan penyakit hatinya atau tidak? Nah, sehingga tadi dikatakan kenapa Syaikhul Qadir Jailani itu hanya di akhir-akhir umurnya membuka nasab beliau yang sebenarnya itu. Kenapa? Ya karena tadi ibarat kata orang yang kuliah itu udah lulus, dia mau udah jadi profesor. Ya, sehingga hal-hal yang seperti itu bisa ditangkis. Maksudnya beliau nggak apa-apa di akhir-akhir umurnya itu menunjukkan nasabnya itu mulia karena bersambungan kepada Rasulullah. Ya karena beliau sudah katakanlah sudah bisa menghindari niat-niat riya, niat-niat pamer, niat-niat sombong, niat-niat takabur. Gitu. Kalau di awalnya kan enggak. Ya, namanya orang yang masih muda itu kan rentan. Wah, aing ya anak nasi anu gitu kan. Aing ya saya ini nih orang yang mulia. Nih kan. Kalian itu kalau ketemu sama orang yang mulia harus muliakan diriku kan kayak gitu. Nah, seperti hal yang seperti inilah yang pengen dihindari oleh Syaikhul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Sehingga hanya dibuka di akhir umurnya. Gitu, ketika sudah beliau udah sepuh gitu, udah mendekati wafat 5 tahun atau 3 tahun sebelum wafat baru dibuka itu. Ihtiyat berarti ya? Ya betul, ihtiyat. Ya bukan berarti menyembunyikan nasabnya sama sekali, enggak. Ya karena semuanya udah pada tahu bahwa beliau itu memiliki nasab yang mulia. Gitu. Cuman memang nggak terlalu diviralkan, nggak terlalu menjadi barometer utama dalam kemuliaan seseorang, enggak. Gitu. Tetapi lebih kepada tadi ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya ada pertanyaan lain nggak? Perkenalkan dulu siapa namanya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak sebengit. Anak pintar sih. Terima kasih semuanya para pemirsa, para hadirin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.